Dilansir dari Facebook Ranger Giga, NV Adam Malang merupakan salah satu PO bis legendaris asal kota Malang. Trayeknya yang lebih dikenal luas adalah trayek Malang-Semarang dengan klasifikasi bis malam. NV Adam Malang adalah perusahaan otobis yang lain dengan NV Adam yang ada di Semarang. Kemudian dilansir dari Facebook Bus Indonesia, PO Adam merupakan salah satu perusahaan otobus yang membawa kenangan tersendiri, khususnya bagi mereka yang akrab dengan jalur transportasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada masa lalu. PO ini memulai operasinya dengan armada legendaris Chevrolet Loadmaster 1948 berkaroseri kayu, melayani trayek Semarang-Solo dan Semarang-Yogyakarta. Trayek ini menjadi bagian dari sejarah awal transportasi umum di wilayah tersebut. Namun, pada tahun 1973, armada ini berhenti beroperasi, menandai akhir dari era kendaraan berbasis karoseri kayu. Untuk layanan bis malamnya, PO Adam menggunakan armada Mercedes-Benz OF 1113 dengan karoseri Morodadi. Bis ini terkenal melayani rute yang belum diketahui secara pasti hingga akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 1985. Kendaraan ini kemudian dialihkan untuk melayani trayek baru, yaitu Surabaya-Malang Blitar PP, yang berlangsung sekitar tahun 1986 hingga 1989. Pada masa ini, armada Mercedes-Benz menjadi simbol kenyamanan dan kekuatan yang mendukung operasional PO Adam. Selain trayek Surabaya-Malang Blitar, PO Adam juga dikenal pernah melayani rute Surabaya-Semarang PP, yang menjadi salah satu jalur andalannya. Operasional di rute ini semakin mengukuhkan keberadaan PO Adam sebagai salah satu pemain penting dalam transportasi darat antar kota, khususnya di Jawa. Namun, seperti banyak perusahaan otobis lainnya, PO Adam tidak mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman. Meskipun demikian, memori tentang armada seperti Chevrolet Loadmaster dan Mercedes-Benz OF 1113 tetap menjadi cerita indah bagi para penggemarnya dan saksi hidup perkembangan transportasi darat di Indonesia. Dilansir dari Facebook Binawan Muhammad, salah satu pemain bas malam yang sempat mewarnai di jalur Malang, Surabaya, Solo, Jogja, Magelang sejak awal tahun 70-an, bersaing dengan Malang Indah, Jawa Indah, Adi Jaya, Jaya Guna, Adam, Agung Express, LTH, POBL Express, dan Kembang Express. Terakhir terlihat melintas bermesin Mercedes-Benz OF 1113 berbaju Morodadi di pertengahan tahun 80-an dan akhirnya menghilang dari jalan raya. Dilansir dari Facebook Binawan Muhammad, dekade tahun 70 sampai 80-an adalah masa keemasan bisnis bis malam di rute Magelang, Jogja, Solo, Madiun, Surabaya, Malang. Jam pemberangkatan di sore hari tergambar jelas keramaiannya dari beberapa PO yang melayani saat itu. Foto ini adalah arsip Agung Express yang dikenal sebagai salah satu armada bis malam dengan pelayanan yang mewah meskipun armadanya masih menggunakan bis non-AC. Saat itu bodi seperti di atas adalah model yang tengah merajai jalan raya dan kebanyakan adalah buatan Morodadi, Malindo, dan Rahayu Santosa serta masih terlihat bodi Neglasari dengan chassis Mercedes-Benz hampir seluruhnya. Kemudian dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com, berikut adalah foto kenangan salah satu armada bis dari kota Malang, Agung Express. Pada zamannya PO ini menjadi salah satu bis cukup disegani di jalur selatan antara Malang, Surabaya, Madiun, Solo. Sayang sekali saat ini Agung Express sudah tidak beroperasi melayani pelanggannya. Semoga foto ini dapat mewakili sebagai pelipur kerinduan dan membangkitkan memori indah bagi pelanggannya. Bis Pertiwi adalah salah satu perusahaan otobus, PO, yang beroperasi di Indonesia,
khususnya di daerah Jawa Timur, dengan pusat operasional di Malang. PO Pertiwi dikenal sebagai penyedia layanan angkutan penumpang antar kota dan antar provinsi, AKAP, yang melayani rute-rute utama di Jawa Timur, seperti Malang, Surabaya. Dilansir dari kanal YouTube Jody Y, PO Pertiwi merupakan perusahaan otobus asal Lawang, Malang. PO Pertiwi melayani trayek Surabaya, Sidoarjo, Porong, Kejapanan, Apolo, Pandaan, Sukorejo, Purwosari, Lawang, Singosari, Karanglo, Malang, Bululawang, Krebet, Turen, Talok, Pamotan, Dampit PP. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari wermania.net, Puspa Indah. Begitu nama bis yang merupakan PO, perusahaan otobus, asli Malang. Nama yang sudah tidak asing oleh mahasiswa di sekitar wilayah Jombang, Kediri, Lamongan, hingga Tuban yang kini hanya tinggal kenangan karena sudah diakuisisi. Bis dengan ukuran medium ini melayani 3 trayek, yaitu Malang-Ngoro Kediri, Malang-Ngoro Jombang, dan Malang-Ngoro Jombang Babat Tuban. Selama lebih dari 30 tahun bis itu seperti menjadi pemenang tunggal di kawasan yang dikenal dengan jalur kelokan itu. Selama menjadi raja jalanan di pegunungan, Puspa Indah bukannya tanpa pesaing. Pada tahun 80-an hingga 90-an bis ini mendapatkan kompetitor dari trayek Malang-Kediri ataupun Malang-Jombang dari PO Hasti, sebuah perusahaan yang berasal dari Kediri yang kandangnya berada di seberang RS Baptis. Tetapi Puspa Indah tetap jaya melawan 2 kompetitornya. Bis yang berkandang di sebelah kampus Universitas Negeri Malang ini bertahan di tengah gempuran karena memang penumpang menyukai gaya supirnya yang dikenal mahir melawan kelokan di wilayah Malang. Untuk menambah kekuatan, PO itu kemudian sempat diakuisisi oleh HM Anton dan memindahkan garasinya ke Dadaprejo, Batu. Dikutip dari Busdiges, saat masih berkompetisi dengan Hasti pada periode 90-an, trek Malang Kandangan Ngoro adalah trek yang seru. Saling intip antara kedua bis selalu terjadi. Salah satu spot tersebut adalah di pertigaan Pasar Kandangan. Biasanya, begitu bis pesaing dari jauh mulai terlihat menyusul, bis yang semula ngetem di sana langsing ngacir melawan. Terkadang juga ada saling salip untuk beradu kecepatan dan keahlian. Spot ngetem lainnya adalah di pertigaan Kuwak di kota Kediri. Sudah jadi rahasia umum jika slot atau jarak keberangkatan antar bis di trayek ini cukup panjang karena armada yang tidak terlalu banyak. Alhasil, kebiasaan ngetem dan menggandol, saling menunggu kedatangan bis pesaing seolah menjadi hal jamak. Ketika ponsel mulai marak digunakan, peranti ini dipakai awak bis untuk saling mengintip pesaing. Cerita seru lain adalah rute Kandangan. Trek beraspal di wilayah Kabupaten Kediri ini sebenarnya merupakan shortcut atau jalan pintasan rute dari dan Kediri dan Malang. Tapi, karena aturan kepolisian, bis tidak boleh masuk rute ini dan harus memutar ke wilayah Ngoro di Kabupaten Jombang sebelum masuk ke Terminal Pare. Biasanya, bis yang jam keberangkatannya malam hari memilih rute ini, meski razia petugas kadang juga dilakukan. Tidak selamanya hidup selalu di atas, karena semuanya berputar bagaikan roda. Hal ini juga dialami oleh Puspa Indah, karena mereka digoyang oleh PO Bagong yang dikenal sebagai Raja Malang Blitar yang bermarkas di Kepanjen. Bagong yang punya armada lebih baru dengan kabin yang besar dengan AC tarif ekonomi membuat pelanggan setia dari Puspa Indah ingin mencoba dan akhirnya keterusan. Manajemen Puspa Indah awalnya menyadari fenomena ini. Mereka pun melakukan demo kepada Dinas Perhubungan. Dari demo itu diambil keputusan jika Bagong hanya boleh mengambil penumpang di terminal. Namun, keadaan itu tidak berpengaruh banyak karena memang kebanyakan penumpang adalah dari terminal ke terminal. Supir pun mogok dan melakukan bentrokan.
makin sedikitnya penumpang membuat manajemen bertindak, seakan sudah tidak berdaya melawan. Mereka akhirnya menjual seluruh armada bisnya kepada Bagong karena pendapatan sudah tidak cukup untuk melakukan pembiayaan. Dilansir dari malangindahbus.blogspot.com, perusahaan P.O. Malang Indah yang bergerak dalam bidang jasa transportasi bus malam dan travel sejak tahun 1975 dipercaya oleh banyak kalangan masyarakat baik masyarakat domestik maupun mancanegara sebagai bus malam yang sangat aman, nyaman, dan terpercaya. Untuk bus reguler yang ditawarkan kepada pelanggan yaitu jurusan Blitar, Kepanjen, Malang, Denpasar PP, dan fasilitas yang kami tawarkan mulai dari ekonomi kelas 1 sampai eksekutif kelas 2, yang selama ini selalu menyesuaikan permintaan pelanggan baik dari tarif maupun rute perjalanan. Selain kami menawarkan bus reguler, kami juga melayani travel dengan jurusan Malang, Denpasar yang selalu siap untuk menemani perjalanan wisata Anda. Dengan armada terbaru Hies dan Elflong yang setiap unitnya memiliki kelas tersendiri Luxury Class dan Regular Class. P.O. Malang Indah menawarkan berbagai fasilitas untuk kenyamanan penumpang, termasuk kursi reclining dengan leg rest, AC dan toilet di dalam bus, USB port untuk pengisian daya perangkat, selimut dan bantal untuk perjalanan malam, makanan dan minuman ringan selama perjalanan. Kantor pusat P.O. Malang Indah berlokasi di Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 166, Kota Malang, Indonesia. Dengan dedikasi terhadap pelayanan yang berkualitas, P.O. Malang Indah terus menjadi pilihan utama bagi penumpang yang mencari transportasi darat yang nyaman dan terpercaya di Indonesia. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Lansir dari berbagai sumber, P.O. Restu Panda adalah perusahaan otobus P.O. yang berbasis di Malang, Jawa Timur, Indonesia. Didirikan pada tanggal 22 Februari tahun 1985, perusahaan ini awalnya melayani rute antar kota dalam provinsi AKDP dan kemudian berkembang ke layanan antar kota antar provinsi AKAP, bus pariwisata, serta transportasi antar jemput karyawan. Sejak berdirinya, P.O. Restu Panda telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam industri transportasi darat di Indonesia. Dengan komitmen terhadap pelayanan berkualitas dan kenyamanan penumpang, perusahaan ini telah memperluas jangkauan layanannya ke berbagai kota di Jawa Timur dan sekitarnya. Dilansir dari otomotif.okezone.com, nama Restu Panda berasal dari livery khas bergambar panda yang digunakan pada armada bus mereka. Penggunaan gambar panda ini dimaksudkan untuk memberikan citra yang lebih ramah dan bersahabat kepada masyarakat. Sebelumnya, P.O. Restu dikenal dengan reputasi sebagai bus yang sering ugal-ugalan dan rawan kecelakaan. Dengan perubahan livery ini, perusahaan berupaya memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan penumpang.
Kemudian dilansir dari restupanda.com, PO Restu Panda terus berinovasi dalam menghadirkan armada bis modern dan nyaman. Mereka menggunakan bodi bis seperti Jetbus 3 Plus dan Jetbus 5 dengan mesin Hino RM280, yang dikenal dengan desain aerodinamis dan fasilitas lengkap. Selain itu, perusahaan juga menghadirkan konsep bus tematik dan merchandise untuk meningkatkan pengalaman penumpang. Beberapa rute populer yang dilayani antara lain Malang, Surabaya, Ponorogo, Surabaya, Pacitan, dan Malang, Jember. Perusahaan juga menyediakan layanan pemesanan tiket online melalui platform seperti Traveloka. Dengan slogan "Enjoy Your Trip with Restu Panda", perusahaan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang. Mereka juga aktif di media sosial dan platform digital untuk berinteraksi dengan pelanggan dan memberikan informasi terkini mengenai layanan mereka. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Dilansir dari medalimas.co.id, PO Medali Mas menyediakan layanan transportasi bagi penumpang jurusan Malang, Surabaya PP. Perusahaan otobus legendaris ini memulai kegiatan operasionalnya pada 1971 di Malang. Didirikan oleh Subagio Cahjono, PO Medali Mas awalnya hanya mengandalkan satu unit Mitsubishi Colt T100. Pada 1975, PO Medali Mas akhirnya memiliki unit bis Mitsubishi Fuso T653E dengan rute Malang Jember PP. Sejumlah bis besar juga mulai digunakan pada 1981 dan melayani rute antar kota dan antar provinsi. Kemudian dilansir dari inus.id, perjalanan perusahaan otobus dibangun dari nol hingga sukses selalu menarik perhatian. Salah satunya adalah PO bis asal kota Malang, Jawa Timur, Medali Mas. Bis berwarna merah dengan ciri khas bintang-bintang lahir dari kesengsaraan pendirinya, Subagio Cahyono. Edi Cahyono, generasi penerus PO Medali Mas menceritakan kisah perusahaannya. Dia menuturkan sebelumnya sang ayah sempat bekerja di salah satu PO bis. Sebelumnya, ayah kerja di salah satu PO yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Dia kena tipu, lalu dibayar dengan satu unit bis, ujar Edi, seperti dikutip dari kanal YouTube Perpals TV. Bis ini dijual nggak bisa, mau tidak mau ya dijalankan. Pada 1974 buka rute Malang Surabaya Jember, terus berjalan, baru 1976 dibentuk nama sendiri Medali Mas. Saat pertama berdiri hanya satu unit yang beroperasi, katanya. Edi menuturkan pertama kali Medali Mas berdiri pada 4 Agustus 1976. Armada yang digunakan adalah bis dengan sasis dari pabrikan Amerika Serikat, Ford. Adapun trayek pertama Medali Mas adalah Malang-Surabaya Magetan. Terkait nama, Edi mengungkapkan medali emas artinya menjadi yang terbaik. Kita ngomongkan atlet, untuk mendapat medali emas butuh perjuangan. Itulah salah satu yang masih saya pegang, memberikan pelayanan terbaik dengan harga terjangkau, katanya. Pada 1990-an mulai merintis pariwisata menggunakan bus Hino. Pada 2000 awal, membuka divisi antar kota, antar provinsi Malang dan Pasar. Kemudian Malang, Surabaya, Semarang menggunakan mesin Mercedes-Benz intercooler.
Pada 2016 membuka rute Malang-Bogor lewat jalur tengah Solo, kemudian Malang-Jakarta hingga memiliki beberapa titik rute Tuban, Poris, Cirebon-Malang, jalur tengah dan Pultol. Adik Edi, Budi Cahyono menambahkan dengan perjuangannya, hingga sekarang ada beberapa penghargaan yang diraih perusahaan. Salah satunya PO terbaik di bidang pariwisata pada 2011. Bahkan ada penghargaan diberikan langsung Joko Widodo sewaktu masih menjadi wali kota Solo. Melihat perjalanan perusahaan yang dibangun, Edi mengatakan, ini kesengsaraan membawa nikmat, karena ketipu bisa buat PO yang bisa terus eksis sampai sekarang. Yang penting jangan kalah dengan keadaan, harus dipaksa mengeluarkan ide kreatif. Jadikan itu sebagai trigger untuk menjadi kreatif dan bangkit, kata Edi. Dan harus diingat, bahwa Tuhan kasih cobaan gak akan melebihi kemampuan kita, ujarnya. Dilansir dari www.ainews.id, PO Tentrem berdiri pada 1978 dibangun oleh Tatang Wahyudi. Awalnya, Tatang merupakan seorang tukang bubut panggilan di Malang. Dia kemudian mencoba peruntungan terjun ke dunia transportasi bis. Seiring berjalannya waktu, dia membangun perusahaan karoseri Tentrem. Ini berawal dari teknisi PO Tentrem yang menganggur. Setelah seluruh bis selesai diperbaiki dan beroperasi, mereka mengisi waktu dengan memperbaiki bis. Berbekal pengetahuan tentang dunia manufaktur, Tatang akhirnya mendirikan karoseri Tentrem pada 1983. Namun, saat itu karoseri Tentrem hanya menyediakan jasa perbaikan unit, belum sampai pada pembuatan bodi. Pada awal 1990-an, ketika ada permintaan dari salah satu PO bis, barulah karoseri Tentrem membuat satu bodi utuh. Hingga saat ini mereka menjadi salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia. Itu juga sejalan dengan PO Tentrem yang semakin kuat di jalur AKDP dengan menguasai trayek Jawa Timur. Meski tak mengandalkan armada yang berusia muda, tapi PO Tentrem masih menjadi andalan banyak orang yang bepergian. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari ainews.id, PO Pelitamas merupakan perusahaan otobus, PO, asal Malang, Jawa Timur yang bergerak dalam angkutan patas dan penyewaan bus pariwisata. Wilayah yang dilalui mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Bali, hingga Lombok. Perusahaan otobus, PO, ini didirikan pada 1975, yang awalnya hanya melayani perjalanan Malang-Madura. Pada 1980-an, PO Pelitamas mulai melebarkan sayapnya dengan membuka jalur Malang-Surabaya, dan sempat punya trayek Blitar-Tulungagung. Sebelum berdiri, Heri Sucipto yang kini menjabat Direktur Utama PO Pelitamas mengungkapkan bahwa sang kakek merupakan pengusaha bus. Usaha ini dimulai ketika sang kakek hijrah dari Madura ke Malang pada 1960-an. Kakek saya itu pindah ke Malang tahun 60-an. Awalnya itu bermain truk, tapi usaha itu sudah ada di Madura. Tapi dilanjutkan bapak saya saat kakek hijrah ke Malang. Mulai ke dunia bus sekitar tahun 1975 lah, kata Heri dalam video di kanal YouTube Perpals TV. Heri sendiri mengaku ikut kakeknya sejak usia 3 tahun dan sangat tertarik dengan dunia otomotif, khususnya mesin. Ini membuatnya memiliki bekal dalam menangani setiap permasalahan teknis yang terjadi pada armada busnya. Setelah sang kakek meninggal, Heri mengatakan Buspo Pelitamas dikelola oleh ayahnya yang saat itu juga mengelola bengkel,
Dari situlah dia ditantang untuk mengelola bus peninggalan sang kakek pada saat saya usia 20-an. Bapak bilang, "You berani gak urusin bus?" Saya bilang, "Saya coba." Bapak saya cuma bilang 2, "Kamu kalau nanggung-nanggung gak usah. Kalau mau ya serius sekalian." Tapi saya waktu itu lebih konsen di armada. Manajemen kantor saya nggak ikut-ikut, ujar Harry. Prinsip keyakinan. Diakui Harry memang sangat kental mengalir di dalam keluarganya yang ditularkan oleh sang kakek. Kasus yang sama juga terjadi pada adiknya, Mamat, yang ditawari mengelola bengkel oleh sang ayah. Begitu adik saya lulus, sama kayak saya, sempat dulu diberikan pilihan antara saya dan adik saya. Awalnya sempat pengen saya tukar, tapi jam terbang saya lebih banyak di bus. Jadi saya menyerahkannya ke adik saya, ucapnya. Oleh karena itu, prinsip dari sang kakek sampai saat ini dipegang teguh oleh Harry dan akan diwariskan ke keturunannya. Mengingat itu merupakan sesuatu hal yang baik jika ingin usaha tetap bertahan dan berjalan lancar. Kepercayaan, bapak saya kan bilang, "Kamu itu kalau iya, iya, enggak. Jika enggak percaya ya jangan. Kalau enggak yakin ya jangan. Terus nama, hati-hati, itu wejangan dari bapak dan kakek saya." Kata dia, "Keluarga saya itu yang penting keyakinan. Bapak saya itu pernah bilang yang diturunkan dari kakek saya. Risiko paling gede itu keyakinan sama orang. Contoh karcis dijual sama kru. Saya tidak boleh marah. Yakin saja akan dikembalikan sama yang di atas," ujarnya. Berkat hal tersebut, PO Pelita Mas masih berdiri hingga saat ini dan tetap melayani angkutan antar kota dalam provinsi AKDP, atau di Jawa Timur lebih dikenal dengan Patas. Dilansir dari bagongbis.com, Bagong Transport adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi bus antar kota dan provinsi, memulai usaha pada tahun 1994. Seiring dengan kebutuhan transportasi di pertambangan, pada tahun 1998 mulai memasuki usaha transportasi di dunia pertambangan. Bagong juga memberikan pelayanan khusus dalam usaha memenuhi kebutuhan dengan membuat bus 4x4 yang sangat cocok dioperasikan di medan tambang dengan mengutamakan segi keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang. Kemudian dilansir dari otomotif.okezone.com, Bagong merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi bis antar kota dan provinsi. Perusahaan otobus, PO, ini berdiri di Malang, Jawa Timur, sejak 1994. Dari informasi yang dihimpun, Hari Susilo merupakan pendiri. Ia telah menyerahkan estafet kepemimpinan kepada ketiga anaknya, Budi Susilo sebagai Direktur Operasi, Sandi Suwito Susilo yang mengelola keuangan, dan Soni Susilo di bagian spare part. Semua berkontribusi dalam mempertahankan dan memperluas cakupan PO Bagong. Berawal dari garasi di Malang hingga menjadi salah satu pemain utama di industri transportasi bis Indonesia, PO Bagong sukses melesat. Dalam sejarah berdirinya PO Bagong, terdapat momen penting ketika mereka mulai memasuki sektor pertambangan pada 1998. Satu langkah yang mengukuhkan posisi mereka di industri transportasi. Namun, perjalanan ini tidak terlepas dari tantangan, terutama dengan kepergian salah satu pendiri, Hari Susilo, pada Agustus tahun 2021. Sosok yang dijuluki Ko Hari ini diingat sebagai pemimpin yang visioner dan inovatif. Saat ini, PO Bagong di bawah naungan PT Bagong DKK Makmur tidak hanya fokus pada transportasi umum, tetapi juga jasa penyewaan bis. Dilansir dari santri89.blogspot.com, bagi kebanyakan orang Malang sendiri, siapa yang tidak tahu bis yang bernama Zena? November 2003
PO Zena mengawali dan resmi meramaikan kancah dunia perbisan di Indonesia. Salah satu grup dari perusahaan rokok Suketeki ini mengusung moto sopan, nyaman, dan tentram. PO Zena berusaha memberikan layanan terbaik kepada para penumpangnya. Kali pertama mengoperasikan armadanya, PO Zena memiliki 52 unit armada. Trayek yang dimiliki PO Zena meliputi bis Bumel reguler, Blitar Malang Surabaya PP, Dampit Malang Surabaya PP, Malang Surabaya Tuban PP, Malang, Terminal Gadang, Surabaya PP. Selain itu juga mempunyai bis malam antar kota antra provinsi kelas eksekutif trayek Malang Denpasar PP, Surabaya Denpasar PP, dan Malang Jogja Purwokerto PP. Armada yang digunakan PO Zena divisi bis malam menggunakan mesin dan chassis Hino, Mercedes-Benz OA. Bis-bis Zena menggunakan bodi dari karoseri Adi Putro, Tentrem, New Armada, dan beberapa menggunakan model karoseri produksi lokal Malang. Divisi bis antar kota Zena dipimpin oleh Tony Dwi Wijaya, putra pemilik PO Zena. Kantor dan pool PO Zena Trans Divisi bis antar kota berlokasi di Jalan Maijen Sungkono 121 Buring, Kota Malang. PO Zena juga memiliki unit armada bis pariwisata dan bis kerjasama dengan beberapa sekolah negeri terkemuka di Kota Malang. Armada pariwisata bis Zena sudah menjadi langganan bagi para pengguna bis pariwisata karena didukung oleh armada yang baik dan kru berpengalaman. Divisi pariwisata PO Zena berkantor dan pool di Jalan Sundako S. Supriyadi Sukun Kota Malang. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.